الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، رافع السماوات. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ustaz dan ustazah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kami yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di ruangan yang kita yakin penuh dengan berkah. Sedangkan masuk rumah dengan salam saja itu syaitan pergi. Apalagi masuk rumah dengan salam, ditambah di rumah itu dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari di sana bagaimana cara mengucapkan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itulah sebaik-baik tempat. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, di asrama bersama orang-orang yang baik, ada programnya pun baik, diasuh oleh ustaz dan ustazah, guru-guru yang baik, tetangga yang baik, maka alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana disampaikan oleh MC tadi bahwa kita akan masuk hadis nomor 22, tapi sebelum itu ada 20 hadis. Ada yang siap untuk mentasmihnya? Kesalahan ditolerir hanya 3 kali. 3 kali kena bel, mundur. Karena ada hadiah ya. Hadiah insyaallah dari orang tua kita. Silakan. Yang ikut? Memang kami mengalah ya kan? Hadiahnya 2 cuma segan ke mereka ya. Betul-betul tawadu dan mengalah tidak pada tempatnya. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah, al-isaru fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Isar, mendahulukan orang lain pada bab amal soleh itu makruh. Contoh antum mau saf depan, itu makruh. Tapi kalau untuk urusan dunia itu dicintai Allah. Ada bakwan satu tiga lagi, antum mau orang mau juga, udah. Itu bagus tuh. Atau mau keluar rumah, atau dahulukan orang lain. Itu kan contoh paling simpel. Tapi kalau fil qurbi untuk amal soleh, jangan mau dulu orang. Harus kita yang dapat. Saf pertama itu dengan orang lain dapat. Kita yang dapat. Harusnya begitu. Ya. Anak kasih penawaran terakhir. Baik. Kita masuk di nomor 22 ya. Tapi insyaallah yang Nabi bilang itu jadi ya, insyaallah habis lebaran nanti itu. Kalau kita udah masuk hadis nomor 42, lebih kurang 42 minggu lagi. Berapa minggu lagi gitu ya? 20 minggu lagi. Ya, 20 minggu lagi. Ya, tapi karena ada Ramadan, ya kan? Ada ini dan itu. Nah, paling ya lebih dari 20 minggu lagi. Insyaallah kalau sudah 42 hadis, nah, anak pengen nanti kita betul-betul ini siap. Nanti kita siapkanlah, kita cari rezekinya, nanti ada hadiahnya. Tapi bukan berarti teman-teman menghafal karena itu, anak yakin nggak mungkin kan? Sudah besar-besar seperti ini masa ya karena hadiah. Tapi jangan sampai pula malas anak dengan hadiah anak hafal. Padahal dia malas itu. Cuma gayanya dia bilang takut ria. Nah, ria itu antara dia dan Allah. Sama kayak gini, teman-teman, ada enggak mutaba'ah yaumiyah? Ditanya, antum ada enggak salat tahajud? Antum ada enggak ini? Lalu ketika sudah pulang, dia bilang, "Ana malas tahajud." Kenapa? Ditanya-tanya. Tidak ada urusannya ditanya-tanya. Ria atau tidak itu urusan antum sama Allah.
Itu sudah kita bahas waktu membahas hadis innamal a'malu binniyat. Baik, teman-teman dimuliakan Allah. Kita minta Zaki baca hadis nomor 22. Hafal kan? Insyaallah. An Jabir. An Abdullah. Wah. Jabir bin Abdullah. Silakan. Ini hadis ini enak betul nih, hadis nomor 22 ini. Abi Abdillah Jabir ibni An Abi Abdullah. An Abi Abdullah. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi Kenapa Rasulullah? Kenapa anna rajulan sa'ala Rasulullah? Maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Coba yang tak tahu coba angkat tangan. Satu. Coba angkat tangan yang tak tahu maf'ulun bih. Tak tahu jawab ya. Kasih tahu yang tak tahu. Yang ini tak ada yang tahu satu pun. lah. Tolong jawab. Maf'ulun bih itu objek. Yang di sini yang ditanya itu siapa? Rasulullah. Ya, anna rajulan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu dalam bahasa disebut maf'ulun bih, objek. Oke. Ustaz mengajarkan anak-anak, berarti anak-anak bukan anak-anak, maksudnya murid. Berarti murid ini objeknya. Oke. Ustaz namanya, contoh biar nampak ya. Bismillah. Ustaz minum air. Berarti air maf'ulun bihnya, objeknya. Ya. Dan biasanya tandanya adalah fathah. Itu tanda dasarnya. Disebut mansub, lah fathah aja lah. Ya, makanya anna rajulan sa'ala Rasulullah. Tapi kalau antum tanya, antum baca anna rajulan sa'ala Rasulullah, antum baca pakai dhamma, berarti Rasulullah yang bertanya ke kita. Coba hebatnya bahasa Arab. Berubah baris, berubah makna. Kalau di persidangan salah baris, korban bisa jadi tersangka, tersangka bisa jadi korban. Ya, Yosua itu bisa jadi tersangka, Sambo bisa jadi korban. Kalau salah-salah baris, jadi jelas pelaku itu dia dhamma, pembunuhnya dhamma, tanda dasarnya yang dhamma, korbannya fathah. Itulah lebih kurang ya. Jadi yang betul anna rajulan sa'ala Rasulullah. ahsan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu maktubat wa sumtu ramadan wa ahlatul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika Ada syai'an. barisnya tuh. Ala Ada barisnya buku. Ada. Oh, ada. walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qal na'am. Lanjut. Rawahu Muslim. Baik. Yang hafal satu orang, silakan baca. Kita satu aja kan, karena sudah. Silakan. Sallaitu. Ijtanabtu. Mu'taqidan. Oke. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Beliau juga dikenal dengan Abu Abdurrahman, juga dikenal dengan Abu Muhammad. Siapa namanya? Jabir. Nama ayahnya Abdullah. Dua-duanya sahabat yang mulia. Ya, dua-duanya sahabat yang mulia. Jabir bin Abdullah. Jabir ini tidak ikut perang Badar dan tidak ikut perang Uhud. Beliau meriwayatkan bahwa tidak ada perang
yang diikuti Rasulullah kecuali aku ikut di dalamnya. Hanya 2 yang tidak ikut, Badar dan Uhud. Kenapa? Karena Abdullah, ayahnya Jabir ini melarang Jabir untuk ikut perang. Karena Jabir punya 9 saudari perempuan. Jabir punya 9 saudari perempuan. Di perang Badar dia tidak diizinkan oleh ayahnya, sebab kalau kita mati berdua syahid, siapa yang akan mengurusi 9 saudari itu? Lalu di malam perang Uhud, ya, di malam perang Uhud ayahnya bercerita kepada Jabir, ini Jabir yang meriwayatkan, ayahku memanggilku, kata Jabir, kemudian ayahku memberikan wasiat. Lebih kurang bunyi wasiatnya, wahai anakku, besok aku akan berangkat bersama Rasulullah SAW dan aku tidak merasa akan kembali. Artinya aku akan syahid. Dia merasa seperti itu. Abdullah, ayahnya Jabir. Maka aku wasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada saudari-saudari dan tolong bayarkan semua hutangku. Ya. Lalu Abdullah mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku cintai dan tidak ada orang yang paling aku muliakan setelah Rasulullah melainkan engkau. Itu kata ayahnya. Jadi Abdullah ngomong ke Jabir, setelah Rasulullah engkau lah orang paling aku cintai, kata ayah. Yang nanti kalau jadi ayah ngomong itu ke anak. Coba, berapa ayah yang bilang dia mencintai anaknya? Kalau ibu sering, ayah. Dia bilang, wallahi, kata Abdullah, ayahnya Jabir, tidak ada orang yang lebih aku cintai setelah Rasulullah melainkan engkau. Dan kalaulah bukan karena saudari-saudari perempuanmu, engkau akan aku ajak dan aku ingin melihatmu mati syahid di depanku. Itu kata Abdullah. Jadi para sahabat dahulu itu syahid itu menjadi betul-betul cita-cita mereka. Kalau sekarang betul-betul menjadi status WA, Facebook dan lain sebagainya. Subhanallah. Az-zaman taghayyar. Zaman kita sudah berubah. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya syahidlah Abdullah. Ayahnya Jabir, ya. Kita cerita tentang Jabir bin Abdullah, 2 orang yang luar biasa. Dua-duanya batal ini, pahlawan. Abdullah meninggal di perang Uhud syahid dan beberapa anggota tubuhnya dipotong-potong. Ya. Lalu dibawakanlah jasad Abdullah ke hadapan Rasulullah SAW yang waktu itu tertutup. Lalu datang Jabir. Jabir kan ikut perang. Lalu datang Jabir. Jabir duduk di dekat kepala jasad ayahandanya. Jabir ingin membuka kepala ayahnya, penutup kepala ayahnya, ingin melihat. Kata sahabat lain, jangan, karena mengerikan. Lalu Jabir tidak buka dan Jabir melihat pada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melarang. Akhirnya Jabir buka. Ya, ketika Jabir membuka, pamannya Abdullah, yaitu, jadi Abdullah ini namanya Abdullah bin Amru. Jadi Jabir bin Abdullah bin Amru. Berarti kakeknya Jabir siapa namanya? Amru. Nah, ini saudarinya Amru. Itu siapanya Abdullah itu? Hah? Eteknya kan? Nah, ketika dibuka oleh Jabir, ya, saudarinya Amru, bibinya Abdullah ini berteriak menangis karena melihat kondisi seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Tidak usah menangis, karena sampai sekarang malaikat masih menaungi jasad Abdullah sampai diangkat, sampai dikuburkan, sampai diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah perintahkan kuburkan Abdullah bin Amru ini berdekatan dengan Amru bin Jamuh, karena mereka berdua yatahabbani fillah, dekatkan kuburannya. Dan 40 tahun setelah perang Uhud terjadi, ya, sempat kejadian di dekat wadi Uhud itu ada seperti danau kecil, wadi itu meluap sehingga menyebabkan erosi. Dan terbongkarlah kuburan syuhada Uhud semuanya berjumlah 70 orang lebih kurang. Lalu dipanggillah Jabir.
Karena nampak nih, jasad ayahnya nampak. Jadi ahli-ahli waris jasad-jasad yang meninggal itu dipanggil untuk mengangkat ayah mereka, paman mereka, atau siapa yang meninggal. Lalu ternyata ketika mereka melihat itu wajahnya bersih semua, wajah mayat-mayat yang ada di menjadi syuhada perang Uhud bersih semua. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sengaja, termasuk tangannya ke salah satu bagian luka jasad itu dan masih berdarah. Ya, jasadnya masih berdarah, ketika dicium amisnya masih pekat sekali, seakan-akan baru mati sebentar ini. Padahal sudah dikubur 40 tahun lamanya. Dan ketika Abdullah syahid, ayahnya Jabir ini syahid, Jabir bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana kondisi ayah? Ayahku syahid. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah telah berbicara kepada ayahmu. Dan Allah berkata kepada Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir ini, minta apapun yang kamu mau. Apa kata Abdullah? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku berjihad dan mati lagi. La ilaha illallah. Dia sudah mati nih. Lalu Abdullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta apa yang kamu mau, akan dikabulkan. Lalu Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir ini mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya perang lagi, saya mati lagi. Saya minta lagi nanti, perang lagi, mati lagi, perang lagi, mati lagi. Lalu kata Allah, ya tidak mungkin, karena takdirnya sudah, aku sudah menakdirkan, kata Allah, tidak akan kembali lagi yang sudah mati. Akhirnya Abdullah mengatakan kepada Allah SWT, ini hadis diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah menceritakan, maka ya Allah, kabarilah orang-orang yang masih hidup di dunia agar mereka tidak malas-malasan untuk berjihad di jalan Engkau. Kemudian turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, dan seterusnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima, dan seterusnya. Turun ayat itu. Bayangkan sudah mati, minta mati lagi, kayak gitu lagi. Tidak terbayang betapa bahagianya dia karena mendapatkan itu. Minta diulang-ulang lagi, minta diulang-ulang lagi. Antum kalau punya video yang terus sukai, pasti itu mengulang melihatnya. Berarti dia suka. Ya, bahasa kitanya candu. Ya, walaupun dalam ibadah tidak ada istilah candu. Ya, kalau udah candu ibadah, ada candu tahajud, ada masalah. Ya, candu itu tidak pernah mendatangkan kebaikan, dan ibadah dalam Islam tidak pernah, syariat dalam Islam tidak pernah menuntut kita untuk candu. Tidak ada. Candu itu kebahagiaan siapa? Kita kan. Antum beribadah, sholat untuk kepuasan antum atau ridha Allah? Kalau udah candu berarti kepuasan kita. Saya candu ke Mekah, makanya saya haji udah 12 kali. Berarti dia haji pertama dia menyembah Allah, haji kedua dia menyembah kecanduannya. Jadi syariat Islam tidak pernah mendorong hamba Allah untuk mencandu dalam ibadah. Tidak ada. Hati-hati juga dalam mengistilahkan candu tadi. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah ini menikah dengan seseorang yang lebih tua daripada dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pada Jabir, Allah tuzawwiju bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Coba, bagus kamu menikahi gadis yang masih, ya, yang usianya terpaut sedikit lah dengan kamu, mungkin terbawa di bawah. Kamu bisa bercanda dengan dia, dan dia pun bisa bercanda dengan kamu. Itu kata Rasulullah. Jadi gadis. Ya. Lalu kata Jabir, bayangkan, ya Rasulullah, saya punya 9 saudari perempuan, dan saya sudah harus menikah. Maka saya cari perempuan dewasa yang kira-kira bisa membantu saya merawat, menjaga 9 saudari saya tadi. Karena itu wasiat ayah saya. Coba betapa sayangnya Jabir kepada saudari-saudari. Ini Jabir bin Abdullah. Jadi teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah ini beliau adalah pahlawan Islam, dan Abdullah ayahnya juga pahlawan Islam. Nah, Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun 70-an Hijriah. Ada yang mengatakan 73, 77 atau 78, dan usianya lebih kurang 95 tahun. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ratusan hadis, 700, 800, hampir 1000 hadis. Ya, karena dia mengatakan lebih 1000 hadis. Jadi Jabir banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika beliau meninggal, beliau disolatkan oleh masyarakat Madinah, dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah, sahabat terakhir yang dikuburkan di Baqi'. Yang menjadi imam solat beliau adalah anaknya Utsman bin Affan yang waktu itu menjadi amir Madinah, yaitu Aban, termasuk fuqahaul Madinah, seorang anak dari Utsman bin Affan bernama Aban bin Utsman bin Affan, menjadi imam, mengimami salat jenazah untuk Jabir bin Abdullah. Beliau adalah orang sahabat terakhir yang meninggal di Madinah dan sahabat terakhir yang dikuburkan di Baqi'. Radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal 15 menit lagi ini. Jabir, kita masuk ke hadisnya. Jabir mengatakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, judul hadis ini adalah, bisa kita maknai judul itu adalah jalan ke syurga, masuk syurga dengan cara menyempurnakan yang wajib-wajib saja. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Jabir menceritakan, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku salat wajib 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada ba'diyah, tidak ada qabliyah, tidak ada duha, tidak ada tahajud, tidak ada salat tahiyatul masjid, tidak ada setelah wudu, tidak ada salat taubat, tidak ada, aku hanya salat wajib saja. Wa sumtu Ramadan, lalu aku hanya puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, lalu aku konsumsi yang halal karena aku yakin itu halal. Bukan berarti dia yang menghalalkan, enggak. Tapi dia tahu minum ini halal, dia minum. Ya, bahannya halal, cara mendapatkannya halal. Artinya yang halal-halal saja, itu yang dia pakai, itu yang dia makan, itu yang dia konsumsi. Wa haramtul haram, ya. Kemudian aku haramkan yang haram, artinya aku tinggalkan yang haram. Yang haram dari Allah dan Rasulnya aku tinggalkan, tidak dimakan, tidak dipakai. Adkhulul jannah. Ya, walam azid ala dzalika syai', dan aku tidak lakukan yang lain lagi. Hanya itu saja. Salat 5 waktu, lalu puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tidak ada lagi yang lain dilakukannya. Adkhulul jannah. Bisa saya masuk surga? Kata Rasulullah SAW, nah, bisa. Tidak ada tahajud dia. Ya, tidak ada tahajud. Tidak ada dibilang salat taubat atau berinfak atau zakat, karena zakat tidak semua orang bisa. Kenapa di sini disebut hanya salat dan puasa? Karena 2 lagi rukun Islam. Kalau syahadat oke, itu udah fix semuanya. Tapi kalau puasa, salat, semuanya wajib. Sedang sehat, sedang sakit, dalam perjalanan atau tidak kemana-mana, wajib puasa, wajib salat. Tapi kalau zakat tak sampai. Kalau seandainya termasuk zakat di sini, yang tidak semua kita. Coba siapa yang sudah bayar zakat di sini? Karena ada nisab kalau zakat. Kalau haji juga bagi yang mampu. Sekarang dah naik pula ongkos naik haji. Makin banyak yang tidak mampu. Saya tanya hukumnya. Ya. Yang penting kalau mampu berangkat. Kalau tidak mampu, uang saya hanya 50 juta saja. Uang haji 69 juta, pasti belum mampu. Untuk saya. Haji, zakat tidak dimasukkan karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau sholat, puasa, lalu menjauhkan diri dari yang haram, dekat-dekat ke yang halal saja, semua bisa. Maka apakah 4 amal ini bisa membuat saya masuk surga? Kata laki-laki ini pada Rasulullah. Kata Rasulullah, bisa. Tapi surga yang mana? Surga itu kata Rasulullah ada 100 derajat, 100 tingkat. Baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Jarak satu derajat dengan derajat yang lain sama dengan jarak langit ke bumi. Dan itu ada 100 ke atas. Tidak terbayangkan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak ada satupun mata yang pernah melihat surga itu. Tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar nikmat surga itu. Dan tak terbayangkan sedikit pun oleh kita. Makanya teman-teman dimuliakan Allah, nikmat surga itu surprise dari Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, disembunyikan. Sembunyikan oleh Allah. Surprise. Yang pasti hadiahnya luar biasa. Tapi Allah surprise kan.
Ya, untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, untuk orang yang husnul khatimah, untuk orang yang istiqamah, untuk orang yang belajar Al-Quran, memahaminya lalu mengamalkannya. Ada surga, tapi Allah surprise kan. Makanya ulama berbeda pendapat. Apakah surga yang dimana Allah ciptakan Nabi Adam itu surga untuk kita? Ulama berbeda pendapat itu, karena hadis Nabi mala ainun ra'at, tak ada satupun mata makhluk yang pernah melihatnya. Makanya kadang Anda bingung kalau ada orang bertanya, Ustaz, ya, Anda di dunia ini suka mie ayam, Ustaz, pakai bakso. Nah di surga bisa nggak? Masa standar surga mie ayam? Coba kalau seandainya Ustaz Anda jatuh cinta betul dengan ini, ada perhiasan perak ini, Anda bawa tidur, Anda foto, Anda upload ke media sosial, Anda pokoknya kemana Anda bawa. Pokoknya kalau ini hilang, habislah semuanya. Lalu ada emas, mana kita pilih? Langsung hilang kecintaan kita sama perak. Emas. Nah sama, ini nikmat surga. Nikmat surga. Di situ ada khamar, ya, khitamuhu misk, ya. Jadi apa namanya? Tutup khamarnya itu wanginya luar biasa. Gimana bentuknya? Jangan antum pergi antum ke simpang pasar Alaya itu banyak orang berbintang sudah. Ini yang di surga. Kini kita bicara surga. Paling ada sedikit buah-buah yang mirip. Apa dalilnya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Di mana? Di dunia. Anggur. Ya, kalau kita di dunia ini pergi ke sebuah toko beli anggur masih pilih-pilih. Di surga anggurnya bagaimana? Ya bahkan Imam Malik, ini wallahu a'lam sahih atau tidak, tapi diriwayatkan Imam Malik bin Anas, imamnya mazhab Malikiyah, pernah mengatakan karena beliau saking sukanya dengan buah pisang, dia bilang pisang ini buah surga. Karena wangi, bentuknya putih, rasanya manis. Antum pernah dapat pisang asam? Nah, ada pisang yang asam. Salah makan gitu. Ya. Atau mungkin di dalamnya ada obat, biasanya gitu ya, makan obat biasanya kayak pisang. Apakah mungkin Allah kasih kita buah-buahan yang sama kita dapatkan di dunia ini? Mungkin saja, dalilnya itu yang kita bacakan tadi. Tapi kualitasnya, rasanya, la ilaha illallah. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, jangan kita berpikir surga itu sama dengan dunia ini. Ustaz, kalau perempuan jadi bidadari, laki-laki jadi apa Ustaz? Nah itu juga. Apa pengertian bidadari teman-teman yang apa? Apa definisi bidadari? Indah, cantiknya sempurna, wanginya sempurna, glowingnya sempurna. Kan itu bidadari kan? Dan perempuan normal pasti mau itu. Perempuan normal pasti dia mau kecantikannya sempurna, glowingnya sempurna, makanya ada krim malam, krim siang, krim subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, macam-macam krimnya tuh. Kalau kita cukup krim aja ya. Nah, jadi di surga itu kecantikan perempuan semuanya sempurna. Makanya disebut bidadari. Jangan bayangkan bidadari itu sama kayak pramugari. Berarti kami yang melayani, kan ada sebagian jamaah perempuan, ibu-ibu menanyakan, berarti kami yang melayani ini? Enggak. Bidadari itu maksudnya adalah kecantikannya sempurna. Dan bidadari surga itu, kalau sekiranya nampak oleh kita sedetik aja wajahnya di dunia ini, maka kita akan lupa sama semua perempuan di dunia. Ada di bawah umur. Subhan. Mau masuk surga? Mau dulu? Itu sayangnya. Kita mau masuk surga, kita rindu sama Allah. Tapi kalau ditanya, kan orang yang rindu itu biasanya ingin segera ketemu dengan yang dia rindukan. Coba, itu rindu sama Allah kan? Mau segera ketemu. Kenapa tidak mau? Kenapa? Karena kita terlalu memperindah bangunan dunia kita. Kita terlalu serius untuk mengejar cita-cita dunia kita.
Lalu sehingga kita tidak tahu di surga nanti tempatnya di mana ya kira-kira. Terlalu sibuk dalam urusan dunia. Pagi-pagi dia pergi keluar mencari dunia. Siang dia tahan terik mencari dunia. Sore dia tahan lelah mencari dunia. Malam dia tahan kantuk mencari dunia. Dia cari dunia, dia cari dunia. Izin sebentar. Dia cari dunia. Akhirnya ketika ditanya, kamu cinta sama Allah? Cinta. Lalu mana persiapan akhiratnya? Bukankah akhirat itu kampung kita? Sama dengan teman-teman kalau merantau, ya, lalu pulang tidak bawa apa-apa, malu tidak? Malu, begitu juga. Kan kita sekarang kan merantau semuanya. Lalu kita akan pulang ke akhirat. Jadi ibarat kita kembali kepada Allah, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Katanya mau masuk surga. Nah ini masuk surga itu ini dengan cara memaksimalkan ibadah wajib. Di dalam sebuah hadis, nah ini juga tamar ya, 7 menit lagi nih. Di dalam sebuah hadis, tidak ada tanya jawab di sini karena agak panjang. Rasulullah bersabda, "Idza shallatul mar'atu khamsaha." Ketika seorang istri menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, lalu dia puasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dia jaga kemaluannya saat suami tidak ada di rumah, wa ata'at zaujaha, kemudian dia taati suaminya. Bayangkan 4 cuma amalnya. Salat wajib, tidak usah bicara salat tarawih, tidak usah bicara salat witir. Seorang istri salat wajib dia jaga, puasa Ramadan dia jaga, kemudian dia jaga kemaluannya, tidak berzina, kemudian dia taati suaminya, maka nanti di akhirat apa kata malaikat? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah dari surga. Masuklah ke surga ini. Masuk dari pintu manapun yang kamu mau. Jangan sampai salah pintu. Coba, orang yang rajin salat masuk dari babus salat. Orang yang rajin puasa masuk dari babul rayyan. Orang yang suka berinfak masuk dari pintu infak. Istri salehah pilih mau masuk pintu mananya. Ya. Antum kasih tahu itu pas antum baru akad, malamnya kasih tahu di sini. Iya. Subhanallah. Jadi apa lagi yang mau dicari para istri? Ya. Oke. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 menit lagi. Kita bicara surga di 4 menit. Anda mau ambil hak kan besok ada yang kuliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar rumahnya, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Kita nih keluar rumah, keluar asrama, niatkan untuk ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, ini juga nih cara masuk surga. Ini menjawab kemarin ada hadis dari bapak kita beliau menanyakan hadis tentang orang yang berjalan ke masjid. Ya, berjalan ke masjid dari pagi atau sore hari. Ini ada hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Tapi hadis ini mengatakan bukan jamuan. Nah, pemaknaannya yang keliru. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau sore hari, pergi atau pulang, ya, pokoknya barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah akan siapkan untuknya sebuah tempat khusus di surga setiap dia pulang dan pergi ke masjid. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini karena kemarin ada pertanyaan, jadi saya cari pas pula temanya tentang surga. Dan di sini ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa yang berjalan ke masjid, maka satu langkah akan menghapus dosanya, satu langkah akan
menaikkan derajatnya, dan itu betul-betul berjalan. Maka sunnah berjalan kaki ke masjid. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak hilang dosanya. Bukan berarti antum jangan pindah rumah pula. Kalau dari situ rumah antum cari pahala lain. Ya, selalu ada kesempatan untuk pahala. Terakhir nih, di 1 menit terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imu baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Wa ana za'imu baitin fi raradil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhitta." Artinya itu, aku jamin sebuah rumah di syurga, di tengah-tengah syurga, untuk mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Nggak boleh bohong walaupun garah. Wih, nampak dia buat tadi, aduh 2 kabau dia tiangkot di muka pasal bebas. Ketahuan tu kan? Demi membuat ketawa, hilang satu rumah di syurga. Banyak orang seperti itu, bohong walaupun bercanda, hilang rumah di syurga. Bukan berarti tidak boleh bercanda. Rasulullah pernah duduk bersama para sahabat, lewat unta yang besar. Kata Rasulullah, ni anak unta. Kata sahabat, sengadang kau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebesar apapun untanya, pasti ada induknya. Nah, itu canda, betul. Iya kan? Canda, tapi tidak ada kebohongan di dalamnya. Seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah, masyhur betul kisahnya. Ya Rasulullah, adakah nenek-nenek seperti saya di surga? Kata Rasulullah, maaf nih, tidak ada. Tidak ada nenek-nenek di surga. Nangis nenek. Lalu Rasulullah jawab, nanti semua akan kembali ke usia yang prima. Tidak ada nenek-nenek. Jadi boleh bercanda tapi jangan bohong. Betapa banyak orang demi membuat temannya tertawa, dia relakan rumah di surga hilang. Padahal Rasulullah jamin, za'im, Rasulullah jamin. Wa ana za'imu baitin fi rabadil jannah. Kata Rasulullah, dan saya jamin rumah di pojok surga bagi yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Kadang warna biru dibilang warna hijau sama. Betul? Kadang warna biru dibilang warna hijau. Pemanya nih kayak baju itu biru. Terus kata itu, Anda bilangnya hijau warnanya. Kata itu biru Ustaz. Hijau, dia hijau. Dapat satu rumah. Mau dulu. Tidak. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, banyak cara masuk surga. Nah, sebagai penutup, sekarang atau nanti menjelang tidur atau kapan lah, ambil waktu 2 menit saja, duduk tanya sama diri kita, kira-kira apa amal yang akan membuat saya masuk surga? Semuanya itu amal kita ceritakan tadi kan? Salat wajib, oke, sudah betulkah rukun salat kita? Sunnah salatnya, wajib salatnya. Puasa, bagaimana puasa kita? Rusak atau enggak? Oh, yang wajib-wajib sudah oke. Saya mau surga yang tinggi. Kata Rasulullah kan, kalau kalian minta surga, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian minta surga sama Allah, minta surga firdaus. Jangan, ya Allah, masukkan saya ke surga. Di teras-teras surga pun jadi ya Allah. Nah, kata Rasulullah, minta surga firdaus. Kalau mau surga firdaus, tanya diri kita, kira-kira amal mana yang akan buat kita masuk surga? Oke? Insyaallah ya. Pastikan terus semua masuk surga. Ya, pastikan kita semua masuk surga, dan ingat apa yang kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah cara kita mati nanti. Nah, antum pilih, antum mau kebiasaan yang mana, dan antum mau masuk surga dengan cara apa, itu kita yang putuskan. Ya, kalau bisa tentu masuk surga berjamaah, bersama. Allah a'lam bishawab. Jadi sebenarnya pandang betul hadis tentang surga ini, banyak hadis tentang surga. Teman-teman bisa inilah explore tentang ada di surga. Pilih nanti saya mau yang ini. Insyaallah nanti juga ada di bab lain nanti nih hadis tentang surga juga dari Mu'adz bin Jabal. Nah, di situ kita masuk lagi tentang surga. Biar semangat masuk surga. Biar semangat masuk surga. Biar walaupun saya mati malam ini, insyaallah saya yakin saya sudah punya amal yang buat saya ke surga. Tentu amal yang mendatangkan ridha Allah. Karena kita masuk surga tidak karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Pastikan kita dapat rahmat Allah dalam bentuk surga. Dan kalau ada orang bilang, tidak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah merahmati saya. Mustahil. Bodoh itu kalimatnya. Biarlah saya masuk neraka, yang penting Allah ridho sama saya. Biarlah saya mandi, yang penting tidak basah, sama gitu. Ya, tidak mungkin.
Kalau Allah ridha, kalau Allah merahmati dia, pasti dia masuk surga nanti. Allah a'lam bishawab. Astagfirullah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.